Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat pagi. Salam jumpa anak-anakku kelas 9. Pada kali ini kita bertemu kembali dengan Bu Erna Widianti yang akan mengampu kalian dalam semester ganjil ini. Mari kita belajar di rumah, bisa didampingi dengan kakak, ibu, mama, bapak, papa, ya. Oke. Sebelumnya Bu Widi sampaikan, dalam pembelajaran daring akan kita pakai WhatsApp, kemudian grup kelas, di dalamnya ada grup PPKN kelas 9. Khususnya yang 9A dan 9D wajib masuk dalam grup kelas dari Bu Widi. Kemudian saat evaluasi ada melalui Google Form. Ada di situ di dalam kelas. Itu untuk 9A dan 9D wajib semua siswa harus masuk ke kelas. Jangan sampai keliru. Oke? Mari kita mulai materi bab 1 kelas 9 adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita simak. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca di dalam PPT-nya. Kita lanjut ke materi berikutnya, sub A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pancasila banyak tantangan, baik dari Belanda maupun masyarakat Indonesia sendiri yang menginginkan untuk menggantikan Pancasila ini yang harusnya sebagai dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Kita lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara yang tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahnya. Sehingga yang menjadi tanggung jawab pemerintahan itu bukan Presiden, melainkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Bagaimana kita Pancasila penerapan di dalam masa ini adalah hanya ideologi ini, titik berat kita ke ideologi liberal. Ya, lanjut. Dan pada tahun 1955 mulai kita menegakkan demokrasi Pancasila karena pertama kali ini kita melaksanakan pemilihan umum. Namun di sini tidak seperti saat ini, pemilu pertama hanya memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Banyak terjadi pemberontakan juga. Tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama pemberontakan DI-TII
kedua pemberontakan Aceh, ketiga pemberontakan PRRI, dan terakhir pemberontakan Permesta. Selanjutnya, dalam tahun 1959 sampai 1966 ada penyimpangan. Tidak lagi demokrasi Pancasila yang berlaku di sini. Yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Sehingga Pancasila ini cenderung berada pada kekuasaan pribadi presidennya. Bagaimana penerapannya? Kemudian periode inilah puncak karena ada pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang akan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, penerapan selanjutnya tahun 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran menolak ideologi komunis yang akan menggantikan Pancasila, sehingga ada kita sebut namanya Tritura. Kemudian bagaimana perjalanan dinamika Pancasila di sini? Isi dari 3 tuntutan rakyat bisa kamu simak dalam videonya atau PPT kali ini. Kita lanjut saja. Masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Yang jelas sudah presidennya adalah Bapak Presiden Soeharto yang diharapkan bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kita bagaimana perjalannya dalam selama presiden ini? Tahun 1998 hingga sekarang. Jadi selama Orde Baru pun Pancasila sebenarnya belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Masih ada otoriter daripada presiden. Kita lanjut, kemudian ada reformasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Terakhir berakhir dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Lanjut. Nah, itu tadi perjalanan dari dinamika dari masa ke masa. Sekarang kita simak materi B, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita harus belajar dulu nilai secara bahasa Latin adalah valere. Valere berarti kuat, baik, berharga. Ya. Kita simak selanjutnya, nilai-nilai itu ada 3 macam menurut Notonegoro, kalian bisa belajar. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Ya. Sekarang fungsi ideologi menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa
untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2, bisa menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat, motivasi bagi individu, masyarakatnya, dan bangsa itu untuk mencapai tujuannya. 3, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa ini. Semua aspek kehidupannya. Ya. Nah, menurut Khailan, bagaimana dengan ideologi terbuka? Karena Pancasila di sini juga adakah memenuhi persyaratan tersebut? Pertama, dalam ideologi terbuka ada nilai dan menjadi cita-citanya, tidak dipaksakan dari luar. Berarti munculnya benar-benar digali dari dalam bangsa Indonesia. Kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali tadi sudah saya sampaikan tadi, merupakan muatan rohani, muatan moralnya, dan budaya masyarakat sendiri. Ya. Dan syarat yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, itulah apa yang disebut ideologi terbuka. Kita simak berikut. Ada perbedaan dengan ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakatnya. Berarti ada unsur paksaan dari luar bangsa ini. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang saja, bukan seluruh bangsa ini. Dan yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Ini. Jadi nanti seandainya kalian belajar materi ini tidak jelas, bisa mengajukan atau membuat suatu pertanyaan, bisa melalui grup kelas, ya. Oke. Ada Pancasila punya sifat-sifat aktual, dinamis, antisipatif, ya, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan dari aspirasi masyarakatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sebagai ideologi terbuka, kita juga struktural Pancasila itu memiliki dimensi, ada dimensi idealistis, ada dimensi normatif, dan ada dimensi realistis. Oke. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan ini banyak sekali. Ada dalam politik, dapat dilihat juga dalam beberapa hal seperti lembaga negara, ada bidang hukum, ada sistem demokrasi Indonesia. Nah, ini dalam hal politiknya. Kemudian dalam, kita lanjut masih politik, yang bidang selanjutnya. Nah, ini kita bahas dalam bidang hukum, perwujudan dalam bidang hukum nasional berdasarkan Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini sudah menduduki istilahnya sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundangan itu yang ada di bawahnya
harus berdasar Pancasila. Nilai Pancasila juga bisa kita lihat pada demokrasi Pancasila. Ya. Dalam hal ini hakikatnya di sila keempat. Lanjut. Perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya terlihat pada hal-hal menghargai keberagaman budaya Indonesia, bisa dalam melestarikan keragaman budaya juga yang kita lakukan, bisa pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dan dalam bidang pertahanan keamanan bisa kita menyimak dan itu tercantum di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ya. Kamu bisa membaca dalam undang-undang dasarnya 1945. Jadi dari pasal 27 ayat 3 tadi dan pasal 30 ayat 1 bisa disimak undang-undang dasarnya. Terima kasih. Kalian bisa membaca buku PPKN kelas 9 dengan download buku wajib setiap anak ya. Di-download bukunya, kemudian kalian pelajari materi bab 1. Sekian dari Bu Widi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.